kayaknya ini gua kena deh gitu. Kayaknya gua kena. Jadi si COVID ini bener-bener kado ulang tahun gua yang paling berkesan di tahun ini. Aduh. Jadi gua ulang tahun tanggal 16 kemarin langsung dikasih COVID. Karena anak saya demam, anak saya yang pertama demam, jadi diputuskanlah untuk swab ulang. Anak saya di swab ulang dan ternyata anak saya juga positif. Nah, sedihnya sih di situ. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ini tumben-tumbennya gua bikin video, niat nggak niat sebenarnya, tapi karena daripada bosan, ngilangin bosan, mendingan saya bikin video vlog aja deh. Karena dari udah sekitar sebulan lalu mungkin kita tuh kurang produktif sih ya, karena satu dan lain hal. Jadi ini saya lagi pergi ke suatu tempat, saya ada perlu hari ini. Cuacanya alhamdulillah cerah banget. Jadi di luar dari biasanya, ini biasanya saya sama teman-teman, tapi ini kali ini saya lagi sendiri. Saya mau cerita sesuatu ke kalian ya. Dalam beberapa minggu ini, mungkin dalam bulan-bulan terakhir ini, kita jarang upload konten atau karya baru atau yang lain-lainnya. Aktivitas pun mungkin agak terhambat. Sudah sekitar sebulan. Jadi ceritanya alhamdulillah saya udah sembuh dari COVID, teman-teman. Jadi saya mungkin terpapar. Jadi saya ketemu sama teman-teman tuh lagi ada suatu acara gitu. Kita bikin konten, ada live perform juga. Nah, di acara itu salah satu teman personel yang lain Denny the bassman, pemain bass. Dia kayaknya di situ udah ngerasa mungkin badannya udah aneh, udah agak sedikit gak enak badan apa gimana. Jadi pas di konten itu dia pakai masker terus. Karena dia bilang, ini tenggorokan agak-agak gak enak, dia bilang gitu. Ya memang kita selalu kalau ada acara tuh alhamdulillah kita pengen terus protokol kesehatannya tetap dijaga gitu. Bahkan dalam satu acara TV pun kita sebelum tampil, satu hari sebelumnya kita PCR dulu. Itu sempat ada salah satu stasiun TV, kita kemarin ngisi di sana bulan apa ya, sekitar bulan Januari mungkin ya, Januari atau Februari ya, saya lupa. Kita PCR dulu sampai ketika lolos semuanya negatif, kita lanjut jalan lagi. Ya itu beberapa acara tadi mungkin melakukan protokol kesehatannya seperti itu. Jadi harus dites dulu, dites antigen lah atau PCR lah segala macam. Nah, di acara nyambung ke yang tadi, di acara tadi itu yang kita ketemu kan, terus sambil acara Denny sempat bilang kayak gitu, saya kok nggak enak badannya gitu. Nah setelah dari itu saya tuh pulang dari acara karena pakai motor, terus kehujanan. Di hari itu entah saya mungkin masuk angin atau apa, imun saya kayaknya ngedrop deh waktu itu gitu. Kayaknya ngedrop. Mungkin karena cuacanya lagi bener-bener pancaroba, kondisi cuacanya juga nggak enak buat aktivitas. Jadi penyakit itu
cepat masuk gitu, cepat ya, bikin imun kita ngedrop gitu. Kadang-kadang kayak ada masa-masanya kan kayak gitu, dari cuacanya nggak enak terus kita juga tiba-tiba kena penyakit meskipun bukan COVID ya. Mungkin sekitar seminggu setelah acara itu ada update tuh di grup teman-teman tuh ngupdate. Denny itu ngasih kabar bahwa dia udah ngedrop badannya, udah nggak enak badan, dan akhirnya dia memutuskan untuk tes PCR. Jadi waktu itu Denny tes karena udah menimbulkan gejala sakit, demam, habis demam apalagi ya. Akhirnya beberapa hari kemudian Denny ngasih update di grup. Ini sebenarnya lagu lagi radio lagi enak-enak tapi nggak bisa di setel nih, soalnya takut kena copyright. Ini jam segini playlist radio enak-enaknya. Nah, ini udah jam 2, jam 3 nih. Oke, jadi nyambung ke yang tadi, akhirnya dapat kabar lah kita, Denny terpapar COVID, dia positif. Pokoknya setelah acara terakhir kita bikin konten itu, kita tuh kita tuh nggak sama sekali nggak ketemu. Jadi udah aja masing-masing. Dan akhirnya karena Denny ngalamin, aduh ini salah jalan lagi nih. Aduh, nyasar guys, kayaknya guys, ya kemana ya? Ya singkat ceritanya karena Denny udah ketahuan terpapar, jadi kita tuh sama sekali nggak ketemu. Denny harus isolasi mandiri ceritanya karena dia dan anggota keluarganya ada yang kena gitu. Nah sejak itu kita mutusin untuk ya udah, anak-anak yang lain udah ada isolasi mandiri, istilahnya kita nggak usah ketemuan dulu deh, observasi dulu badannya masing-masing kayak gimana, apakah ada bergejala atau perubahan kayak gimana. Ya itu akhirnya saya ngalamin hal itu. Beberapa hari kemudian saya tuh ngerasa gimana ya, ada yang aneh di kenapa ya badan saya tuh lemes, kadang suka kadang suka kayak ngelamun. Bukan ngelamuninnya macam-macam ya, cuma kayak gitu, kayak ngerasanya kayak yang sedikit-dikit gampang capek gitu, dikit-dikit gampang capek. Terus badan udah linu-linu, meriang. Tanggal 14 waktu itu tuh sekitar 2 hari sebelum gua ulang tahun nih. Jadi si COVID ini bener-bener kado ulang tahun gua yang paling berkesan di tahun ini. Aduh. Jadi gua ulang tahun tanggal 16 kemarin langsung dikasih COVID. Jadi tanggal 14-nya sekitar tanggal 13 tanggal 14 lah, gua tuh udah ngerasain yang aneh di badan tuh. Jadi gak nyaman, terus tidur kadang-kadang gelisah. Yang pastinya demam itu naik turun. Jadi sekitar tanggal 13-14 itu gue udah ngalamin yang namanya demam, terus flu. Nah itu, jadi hati-hati juga nih buat teman-teman yang memang bukan nakut-nakutin ya, cuma memang harus tetap diwaspada karena ya banyak yang kecolongan COVID itu, orang nggak nyadar gitu, padahal dia sudah terpapar. Terus akhirnya berantai, nyambungnya ke yang lain, ke anggota keluarganya, ke teman-temannya, karena dianggapnya remeh gitu. Nah, tanggal 13 itu gue udah ngerasa nggak enak, dan karena gue sehari-hari tidur sama anak, harus tidur sama anak-anak ya, karena anak saya kan masih pada kecil. Nah, terus karena gue udah ngerasa nggak enak, gak nyaman, jadi gue pun tidur akhirnya sehari-hari di rumah pakai masker. Jadi semenjak tanggal 13 itu 13-14 sorry, gue lupa, pokoknya sekitar tanggal itu aja, gue udah prepare bahwa
anjir kayaknya ini gua kena deh gitu, kayaknya gua kena. Karena yang pertama ya mungkin pada saat itu meskipun kita menerapkan protokol kesehatan, tapi ya itu yang namanya kecolongan tetap ada gitu. Ketika pas gue kena ngerasa udah nggak enak badan itu, jadi tiap hari minum suplemen, minum vitamin. Ya tiap hari minum vitamin karena biar ngejaga imunnya biar nggak turun kan. Kalau misalkan imun turun terus, ntar makin ngedrop gawat gitu. Karena tiap hari tidur sama anak, kontak sama anak, jadi kan gue makin makin khawatir kalau ada anggota keluarga yang kena gitu kan. Apalagi di rumah ada orang tua gitu. Nah akhirnya karena gejalanya udah mulai timbul, waktu itu sih nggak ada gejala kayak batuk ya, jadi kayak flu biasa deh. Cuma kalau lewat tengah malam itu gue ngerasanya suka agak demam dan meriang, tapi demamnya juga nggak pernah demam yang tinggi gitu sampai 40 derajat, 39 gitu seperti yang udah orang lain alamin gitu. Akhirnya suatu hari tanggal 18 saya mutusin buat di swab. Waktu itu saya sengaja drive thru di swab. Di situ sih ngerasanya udah agak campur aduk. Hari Kamis itu setelah tesnya keluarlah dan gue positif guys gitu. Dan setelah gue positif, gue kasih tahu orang rumah, dan akhirnya orang rumah 8 orang hari itu akhirnya mutusin untuk di swab. Alhamdulillah yang kena saya doang. Akhirnya yang kena saya doang. Waktu itu yang kena tuh saya doang. Jadi begitu kena, saya laporan sama anggota keluarga yang lain, sama termasuk ada orang tua, ada kakak. Akhirnya gue hari itu memutuskan untuk isolasi mandiri. Nah, gue nelfon, saya sampai nelfon ke dokter konsultasi. Kebetulan dokternya tante saya sendiri. Saya konsultasi kondisi badannya gimana, dan saya di rumah itu udah prepare oximeter sama termometer. Jadi kalau demam sampai 38 ke atas, terus oximeternya sampai di bawah 90, berarti itu mungkin kalau menurut versi dokter ya harus ada penanganan khusus, mungkin harus dirawat atau lebih intensif. Saya dikirimin vitamin, ada sama obat juga, sampai 6 macam kalau nggak salah, 6 macam. Dan hari berikutnya karena anak saya demam, jadi diputuskanlah untuk swab ulang. Anak saya di swab ulang dan ternyata anak saya juga positif. Nah, sedihnya sih di situ. Karena anak saya positif juga, akhirnya kita berdua isolasi di rumah, isolasi mandiri di rumah. Jadi orang tua saya termasuk kakak, mereka ngungsi keluar dari rumah. Akhirnya yang di rumah cuma saya dan ya keluarga saya sama anak sama istri. Cuma karena di rumah itu 2 lantai, jadi saya berdua sama anak di atas. Kita isolasi mandiri berdua di sana. Alhamdulillah sih banyak perhatian, banyak support dari teman-teman, karena menurut saya dan menurut yang sudah dialami sama yang lain, bahwa si COVID ini dia tuh kadang suka bikin stres ya. Yang paling malas dari COVID itu bikin stres guys. Jadi
eh, takutnya kalau agak stres dikit kan imunitas turun ya, takutnya ngedrop terus nanti kitanya jadi malah sakitnya nambah gitu. Akhirnya saya konsultasi sama dokter, terus saya dikasih obat, isolasi 14 hari. Alhamdulillah supportnya dari teman-teman, hatur nuhun pisan buat teman-teman yang selalu support. Ada yang kirim suplemen, ada yang kirim makanan, karena kita nggak bisa nggak bisa belanja keluar kan. Jadi akhirnya ada saudara, ada teman yang kirim makanan, hatur nuhun pisan. Mungkin kalau orang kena COVID itu kalau misalkan ada teman atau saudara yang memang terpapar COVID, lebih baik jangan sekali-kali untuk menjauhi lah, karena kalau yang namanya wabah ya pandemi gini kan, pandemi atau plandemi atau pandemi ya kayaknya sih lebih cocok plandemi ini mah ya, pandemi yang direncanakan. Lebih baik jangan dijauhi gitu, lebih baik disupport. Karena apa ya, biar imunnya meningkat terus, biar merekanya tetap semangat. Apalagi ketika sudah sembuh, sudah dinyatakan negatif, ya jangan dijauhi. Tapi yang harus diwaspadai itu mungkin protokol kesehatannya harus lebih diperketat gitu. Saya pribadi kalau misalkan pergi-pergi selalu bawa hand sanitizer, bawa disinfektan sendiri, semprot lah, bawa masker selalu. Gue tuh kalau pergi selalu bawa masker cadangan. Jadi sehari pergi itu nggak boleh cuma ngandelin cuma satu doang, pasti ada masker yang lain, ada masker kain, ada masker ya kayak gini, apa sih istilahnya, masker medis ya. Ya itu mungkin yang harus lebih kita perhatiin. Memang apalagi kalau kondisi sekarang ya, kalau kerjaan kayak musisi itu ya bidang yang saya digelutin gitu, bidang yang saya jalani. Kita tuh kalau ngadain event kan ngumpulin massa ya, jadi kita tetap gak bisa berkegiatan seperti itu. Terus kita nggak bisa berkegiatan seperti itu, tapi kita harus tetap berkegiatan, ngerti nggak? Ya, contohnya apa ya, mungkin event-event yang sekarang tuh lagi banyak ya, mungkin event virtual ya. Jadi setelah 2 minggu gue jalanin isolasi mandiri di rumah, ya banyak pelajaran lah dari mulai isolasi di rumah tuh. Jadi benar-benar untuk menjaga biar orang lain tidak terpapar, ya kitanya juga harus disiplin. Saya karena saya konsultasi sama dokter, jadi saya harus gimana apa yang harus saya lakuin ketika isolasi mandiri ya, yaitu makan makanan yang sehat, buah, sayuran, terus suplemen vitamin, terutama vitamin C, vitamin D. Nah, makanya dianjurkan untuk berjemur pagi-pagi, karena emang matahari pagi itu bagus buat meningkatkan imunitas katanya gitu. Sampai gue bela-belain kalau jemur tuh nggak pernah di depan rumah, karena rumah itu posisinya ngadepnya ke barat. Jadi kalau misalkan kena matahari itu matahari sore doang, itu yang agak PR. Nah, kena matahari itu sekitar jam 10-an, jam 10 mepet lah, jam setengah 10, jam 10 itu pun gue harus naik ke genteng. Jadi di balkon ada genteng, nah gue di situ olahraga minimal 5-10 menit lah. Jadi olahraga tuh yang enggak yang berat-berat kayak apa, yang harus kardio yang gimana gitu, harus lari apa.
karena kondisi fisik yang gue alami, yang gue rasain selama selama COVID itu ya memang cepat lemes. Alhamdulillah gue nggak ngalamin yang namanya sesek gue nggak. Oke, guys, jadi ini saya udah mau nyampe suatu tempat. Jadi gue ini lagi mau ke tempat teman saya. Teman saya tuh dia luthier. Jadi luthier itu orang yang suka pengrajin, dia bikin pengrajin gitar. Jadi gue lagi servis gitar di teman saya ini, namanya Kang Adi. Mau ngambil gitar servis karena kita udah sekitar 1 bulan ini nggak produktif. Ya mudah-mudahan gitarnya udah beres, terus kita lihat gitarnya jadi kayak gimana, dan bisa dipakai buat bikin musik lagi ya. Jadi kita udah sampai di rumahnya Kang Adi. Sambil konten ya. Siap. Sambil konten. Wah, balatang dulu. Siap. Wah, itu Tinggal dirapiin. sih. Kalau yang ini, ini Parker ya, jadi ini. Makan. Baru di itu dicor dalamannya, ada yang retak Oh, ada yang retak. dari tambalan ini. Sip. Jadi kemarin diganti flat ya. Wah, seger lagi tuh. Wah, ini Seger. Oh, yang ini mah Buat setup. setup. Udah aman. Jadi kemarin yang pick upnya yang ini pelan, udah bener ya? Udah balance. Siap. Sinat kurang geser ke atas, satu dari geserin ke atas. Yang nat itu. Nah, kayak baru. Ish, Aman di plat. asik. Ya. Ini sebenarnya mainnya mah nggak bisa amat ini teh. Mana? Ya main gitarnya mah nggak bisa amat. Oh, rekor sih. Tapi karena senang aja ya buat bikin materi baru ini mah. Banyak pasiennya nih Kang Adi nih. Alhamdulillah. Nah, ini nih. Mau nggak teh? Nah, kopi. Nuhun. Ini punya siapa nih? Cakep Punya orang kebun jeruk. Wih. Strap. Ke custom boots. Necknya oli. Ini buat ai. Necknya flame. Oh, flame. Necknya mah. Oh, Jepang. Body metal. Necknya mah ori. Tinggal ya harta karun unggul. Kayak Samangka di Klien paling jauh dari mana, Adik? Amerika ada. Amerika? Ada. Seriusan? California serius. Bikin dia? Servis,
sempat bikin. Oh iya, Heeh. tapi dianya lagi di sini. Pas kebetulan lagi di sini. Tapi yang customer cuma satu sih di yang luar mah. Yang dari Amerika sengaja ke sini mah. Ada beberapanya mah servis paling. Udah jadi. Ini kayak baru lagi nih. Ini 10 biasanya keras tapi Aneh di luar Enak. sih. enak banget. 10 tapi tuning E. Yang penting mana lurus. Kalau zaman dulu mah 10 teh saya biasanya turun setengah. Oh gitu. Nah, kalau zaman ngeband dulu turun setengah, tapi ini mah standar enak nih. Baik baik. Nah, kita mah yang penting mana lurus. Sinar gede apapun juga nggak akan terlalu keras. Seandainya si sinar 09 tapi necknya agak bengkok keras. Lebih jelas sekarang. Ya. Senarnya. Ini pick upnya pick up murah aja tuh. Tapi lumayan lah. Sip lah, nanti dicoba di rumah. Penasaran soalnya. Beres lah Kang Adi mah. Oke guys, hatur nuhun, thank you banget yang udah nonton. Jadi ini waktunya gua buat balik karena gitarnya tadi udah dibawa. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkarya lagi, semangat lagi, ngeluarin karya-karya baru, lagu-lagu baru. Tetap subscribe channel Kuburan Band Official, jangan lupa aktifin loncengnya karena mudah-mudahan dalam waktu dekat mudah-mudahan kita bisa ngeluarin karya yang paling baru ya, yang paling karya-karya yang oke lagi. Nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Oke, sampai ketemu lagi ya teman-teman ya. Jangan lupa jaga kesehatan semuanya. Mudah-mudahan dijauhkan dari segala macam wabah dan penyakit. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan kerjaannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.